Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Puji dan syukur sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menciptakan kita ahsana taqwim, kata Allah dalam Al-Quran, sebaik-baik potongan, sebaik-baik bentuk makhluk diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah kita para manusia. Kemudian tak lupa juga kita sampaikan salawat dan salam kita kepada junjungan kita, penghulu kita yang memberikan kita petunjuk, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita sebagai manusia, khususnya umat Islam sebagai hamba Allah, sebenarnya memiliki dua tujuan Allah menciptakan kita. Dua tujuan ini pertama sudah dijelaskan dalam Al-Quran. Tujuannya adalah ketika kita sebelum diciptakan sudah dijelaskan oleh Allah. Dalam Al-Quran disebutkan, wa idza qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ketika Allah berkata kepada malaikat, wahai malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah, aku akan menjadikan di bumi itu khalifah. Apa jawaban malaikat, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Ya Allah, kata malaikat, apakah engkau berencana menciptakan di bumi itu orang-orang yang nantinya merusak, orang-orang yang nantinya menumpahkan darah? Jadi istilahnya ada kebingungan, ada pertanyaan yang timbul dari malaikat. Ya Allah, apakah engkau menjadikan di bumi ini nanti manusia itu, mereka itu adalah orang-orang yang merusak, orang-orang yang kerjanya melakukan pertumpahan darah? Khalifah tujuan pertama. Apa jawaban Allah ketika malaikat mempertanyakan itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Allah berkata, sesungguhnya aku lebih mengetahui apa yang tidak engkau ketahui. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam dialog antara Allah Subhanahu wa ta'ala dengan malaikat di sini, ada satu kesimpulan besar yang kita ambil. Ketika malaikat bertanya kepada Allah, ketika malaikat membayangkan bahwa kita ini adalah orang yang merusak, orang yang melakukan pertumpahan darah di muka bumi, dari situ Allah Subhanahu wa ta'ala sudah membela kita. Kata Allah, aku lebih tahu daripada apa yang tidak engkau ketahui. Sebelum kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita duluan sudah dibela oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini artinya apa? Begitu besarnya kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Kemudian yang kedua, alasan ketika kita sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di ayat lain Allah menyebutkan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kata Allah,
aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali adalah untuk beribadah kepada. Jadi dua Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, untuk menjadi khalifah, menjadi orang yang mengatur, yang mengurus bumi ini. Kemudian yang kedua adalah menjadi orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita orang yang beragama Islam, orang yang muslim, pengikutnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sungguh amat bersyukur karena dari dua tujuan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sudah kita lakukan. Kita menjadi manusia, menjadi khalifah yang mengurus bumi, dan alhamdulillah kita menjadi orang-orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan lebih untungnya lagi, kita menjadi orang-orang yang beribadah kepada Allah, juga menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau dibanding-bandingkan dengan umat yang terdahulu, umat Nabi Adam, Idris, Nuh, Saleh, sampai kepada umat Nabi Muhammad, tidak ada umat yang paling mulia selain umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak Bapak Ibu kemuliaan-kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat Nabi Muhammad yang tidak pernah diberikan kepada umat sebelumnya. Dan salah satu yang paling besar yang kita rasakan sampai saat ini adalah Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba kita ingat mukjizatnya Nabi Musa adalah tongkat yang bisa berubah menjadi ular, tongkat yang bisa membelah lautan. Apakah masih ada sekarang mukjizat itu? Apakah bisa ditunjukkan di mana tongkat? Kita lihat mukjizat Nabi Ibrahim ketika dia dibakar, diikat, beliau tidak terbakar. Apakah ada peninggalan-peninggalannya? Ketika kita lihat Nabi Isa bisa menyembuhkan orang yang sakit, bisa menghidupkan orang yang sudah mati, diberi mukjizat oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah ada obat itu tinggal sama kita? Tapi ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberikan mukjizat Al-Qur'an oleh Allah Subhanahu wa taala, beribu tahun Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, Al-Quran itu masih menjadi pegangan, masih menjadi pedoman kepada kita semua. Inilah bukti, salah satu bukti besarnya keagungan Al-Quran, yang beribu tahun pun dia tetap dijaga, tetap dipegang, tetap diikuti, tetap dihafal, dan tetap dipahami. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara kelebihan lagi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita yang tidak diberikan kepada umat-umat terdahulu, banyak, nggak habis kalau kita bilang. Termasuk bulan puasa Ramadan. Bulan puasa Ramadannya aja, belum lagi masalah hitungan 10 hari pertama adalah maghfirah, 10 kedua adalah rahmat, kemudian itqu minan nar. Kemudian masalah bagaimana pahala Al-Quran ketika bulan Ramadan, pahala i'tikaf. Bulan Ramadannya aja pun adalah salah satu karunia besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat Nabi Muhammad, namun tidak diberikan kepada umat-umat terdahulu. Nah, salah satu yang paling besar dalam bulan Ramadan adalah apa yang kita sebut dengan tamu agung, atau yang kita kenal dengan adalah malam Lailatul Qadar. Bapak Ibu, hari ini kita sudah sampai kepada 23 Ramadan. Itu artinya hanya sekedar seminggu ataupun beberapa hari lagi kita akan menuju hari kemenangan. Dalam sebuah hadis, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan tentang Lailatul Qadar, kata Nabi, iltamisuha fi ashril awakhir.
carilah malam Lailatul Qadar itu di 10 terakhir bulan Ramadan. Tapi Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada satu yang perlu kita ingat. Lailatul Qadar itu adalah malam yang agung. Kalau kita lihat Al-Qadar ini punya arti 3. Punya arti kemuliaan, punya arti ketetapan, dan punya arti sempit. Kenapa artinya sempit? Karena pada malam Lailatul Qadar itu tanazzalul malaikatu warruh, penuh malaikat. Banyak malaikat yang turun di malam Lailatul Qadar. Tamu agung. Berbicara tentang tamu agung, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bayangkan ada tamu besar yang datang dari jauh, presiden misalnya, berapa banyak orang yang menyambut? Berapa hari sebelum beliau datang kita sudah mempersiapkan segalanya. Berapa orang yang menyambut dia di bandara, berapa orang yang akan mengikuti dia disambut tamu agung. Tapi apakah ketika tamu agung itu, tamu besar itu datang, apakah semuanya disapa? Tidak. Apakah ketika seorang presiden datang ke Subul Salam ini semuanya disapa, semuanya datangi rumahnya? Tidak. Begitu juga dengan Lailatul Qadar. Yang namanya tamu agung, kita tahu Lailatul Qadar itu tamu agung, tentu. Walaupun dalam hadis Nabi disebutkan Lailatul Qadar itu 10 terakhir dari bulan Ramadan, tapi persiapan kita untuk menyambut Lailatul Qadar adalah jauh sebelum itu. Lailatul Qadar tidak mungkin datang kepada setiap orang. Kita menyambut, kita mencari, kita menunggu kapan Lailatul Qadar. Tapi yang namanya tamu agung hanya menyapa, hanya menegur, dan hanya datang kepada orang-orang yang benar mempersiapkan. Bahkan sebagian ulama, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, menyebutkan bahwa Lailatul Qadar ini persiapannya bukan hanya di bulan Ramadan. Karena ada istilah mengungkapkan bahwa bulan Rajab 2 bulan yang lalu. Bulan Rajab adalah bulan di mana kita menanam, kita persiapkan. Kemudian ketika masuk bulan Sya'ban adalah bulan di mana kita mulai menyiram apa yang kita tanam. Dan ketika di bulan Ramadan, kita akan menuai apa yang sudah kita tanam dan kita siram. Jadi aneh rasanya kalau kita nganggap ini orang yang nyari, orang yang nunggu malam Lailatul Qadar di 10 bulan Ramadan, di 10 terakhir, itu bukan nyari, itu bukan mempersiapkan, nunggu. Bukan ngerebut, bukan mengintip, bukan mengintai, bukan memantau kapan. Kenapa? Karena harusnya malam Lailatul Qadar, tamu agung yang kita sambut itu, kita sudah mempersiapkan diri untuk menyambut malam Lailatul Qadar jauh-jauh hari, bahkan sebelum bulan Ramadan. Tapi Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang namanya kita manusia, kita mungkin tidak tahu bagaimana agungnya bulan Ramadan. Karena dalam Al-Quran perlu kita garis bawahi bahwa setiap ayat yang disebutkan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran yang menggambarkan tentang kejadian sesuatu, entah itu kejadian penciptaan kita, entah itu tentang kiamat, entah itu tentang surga, neraka, dan lain sebagainya. Itu Allah Subhanahu wa taala menggambarkan dalam Al-Quran dengan kalimat yang hanya bisa dicapai oleh pikiran manusia. Jadi kalau kita dengar dalam Al-Quran tentang surga, tajri min tahtihal anhar, di bawah surga itu ada mengalir air, sungai, madu, buah, dan lain sebagainya. Pada nyatanya surga adalah lebih daripada apa yang digambarkan. Ketika Allah menerangkan dalam Al-Quran tentang penciptaan kita dari segumpal darah, segumpal daging, kemudian menjadi manusia, kenapa Allah sebutkan begitu? Karena hanya itu yang bisa kita capai dengan akal pemikiran kita.
Makanya ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa ma adraka ma Lailatul Qadar." Apa artinya? Apakah yang bisa memberitahu engkau tentang Lailatul Qadar? Allah tidak bertanya apakah kamu tahu tentang Lailatul Qadar tersebut, tapi Allah bertanya, ma adraka ma Lailatul Qadar. Apa yang bisa memberitahu engkau tentang Lailatul Qadar? Artinya apa? Yang dijelaskan dalam Al-Quran itu adalah hanya secuil, sebagian dari keagungan Ramadan, keagungan Lailatul Qadar. Makanya dalam selanjutnya Allah menggambarkan Lailatul Qadri khairum min alfi syahri. Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Kalau kita lihat dalam Al-Quran semua, wa ma adraka mal qari'ah. Allah tidak bertanya apakah kamu tahu tentang kiamat. Wa ma adraka ma yaumuddin. Apa yang ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala? Apa yang bisa memberitahu engkau tentang kiamat? Enggak akan bisa. Kenapa? Saking besarnya, saking dahsyatnya. Tapi di ayat selanjutnya Allah tetap menerangkan sedikit, secuil bagian dari kiamat, dari hari akhir, sebahagian dari Lailatul Qadar. Jadi apa yang kita dengarkan dalam Al-Quran, khairum min alfi syahrin tanazzalul malaikatu waruh, lebih baik daripada 1000 bulan. Malam itu turun malaikat. Itu sebenarnya ada keagungan lain yang lebih, yang tidak tergambarkan di dalam Al-Quran. Kenapa tidak digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran? Itu tadi, karena Allah hanya menggambarkan dalam Al-Quran dengan kalimat yang bisa dicerna oleh pikiran manusia. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang dari kemarin sudah bersiap, kita sering dengar malam Lailatul Qadar, kita juga kepengen, mau, ada keinginan yang kuat supaya Lailatul Qadar itu bisa kita capai, supaya Lailatul Qadar itu datang menghampiri kita. Karena apa yang akan terjadi ketika malam Lailatul Qadar datang menghampiri kita? Malaikat turun kepada kita, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa dampaknya ketika malaikat turun menyertai kita, mendampingi kita? Kehidupan kita mulai dari saat itu, mulai dari detik itu akan berubah menjadi yang baik. Kenapa jadi baik? Tanazzalul malaikah. Malaikat turun, malaikat menyertai. Makanya kalau ada, kita lihat orang yang bertanya apa tanda-tandanya orang itu mendapatkan malam Lailatul Qadar, lihat saja setelah Ramadan. Kalau memang dia bertambah baik, bertambah bagus, bertambah amal ibadahnya, berarti tanazzalul malaikatu waruh. Malaikat sudah bersama dia sejak dari malam Lailatul Qadar. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga kita menjadi orang-orang yang diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Hanya demikianlah yang dapat saya sampaikan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.